473. Albert mengelus halus pipi bayi kembar Isadora. Sepulang kerja dia mampir ke rumah Dora, hanya ingin melihat kedua bayi menggemaskan itu. Buruan nikah, Om. Cetus Dora melipat baju-baju mungil milik bayinya. Menikah? Albert menoleh. Sibuk, Rah, belum ngurusin perusahaan oma kamu. Belum ngurusin pabrik motor aku di daerah Deltamas. Produksi makin meningkat karena permintaan pasar tembus melebihi target. Dulu lagi kecil suka bikin pesawat, kenapa ujung-ujungnya bikin motor? Sih? Tanya Dora. Aku nggak boleh ke Jerman mengikuti jejak mendiang Pak Habibie. Orang tuaku sudah mulai sepuh. Mamamu juga sudah tak mungkin bisa mengurus perusahaan. Siapa lagi kalau bukan aku yang ngurusin Pearly Corporation? Gumam Albert pelan. Cita-cita Albert membuat mobil dan pesawat harus kandas karena permintaan Dan dan Rick untuk pulang dan mengurus perusahaan. Membangun satu pabrik motor adalah hiburannya karena Albert lebih senang merakit sesuatu. Om betah banget sih pakai kacamata tebel. Bukannya bisa dilasik? Ya, tanya Dora lagi. Kamu? Rah, kacamata ini selain membantu melihatkan memang untuk menutupi sebagian wajahku. Sahut Albert. Om itu ganteng loh. Cuma sayang aja penampilannya old fashion pakai benjit. Ucapan Dora penuh penekanan. Nggak akan ada yang nyangka semisal Om gembel ke mall, kalau ternyata Om itu komisaris di Pearly-Corp. Dora mengekeh lalu memasukkan popok-popok bayinya ke lemari. Albert melihat setelan baju kuno yang dipakainya. Lalu terngiang kembali ucapan Brianna. Padahal sudah berkali-kali Albert mendengar banyak orang jika kacamatanya diminta ganti model. Albert tidak pernah menggubrisnya. Tapi kenapa ucapan Brianna sungguh mengusiknya? Rah, antar aku ke dokter mata. Yuk, ajak Albert pelan. Nambah min lagi. Albert menggeleng. Katanya disuruh ganti kacamata. Sahut Albert gugup. Dia takut Dora mendapati wajahnya yang memerah karena teringat Brianna. Lah, tumben. Dora merapikan isi lemari bajunya. Sebelum Albert menjawab, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Sayang, kakek si kembar sedang tak ada di rumah. Oma sama opa mau pinjem si kembar. Boleh. Kami kesusahan kalau papamu dan papanya si kembar Rafael dan Elvander Wiratama ada di rumah. Mereka nggak mau kasih pinjam. Ucap Aji Saka mengendap-ngendap menuju box bayi diikuti Asmiranda. Ya ampun, dipinjem. Emangnya anak aku apaan? Opa, kikik Dora. Kebetulan, ambil aja. Ajak ke Paris juga nggak apa-apa. Aku mau nganter Om Albert sebentar tukar kacamata. Kikik Dora. Serentak Aji Saka yang sudah semakin sepuh dan Asmiranda menoleh ke arah Albert. Ada angin apa kau mau ganti kacamata? Kekeh Aji Saka. Angin perempuan kali. Opa, kikik Dora. Albert merasa wajahnya panas. Dia menunduk. Sejak remaja, saat semua teman seusianya disibukkan dengan usia puber, Albert tetap anteng dengan proyek-proyek ajaibnya. Malam minggu adalah hal paling menyenangkan bagi Albert karena bisa begadang semalaman membuat sesuatu. Enggak apa-apa, memang Albert harus kena virus perempuan. Mau sampai kapan menjomblo? Okandria saja sudah menemukan belahan hatinya, tetangga sebelah Dora. Aji Saka menepuk pelan bahu Albert. Albert hanya mesem tanpa menyahut. Dora dan Dimas serta Keinara sudah menikah. Kamu kapan? Kekeh Aji Saka. Albert meringis. Dia mengusap tengkuknya. Sibuk, Opa. Tak sempat memikirkan perkara pasangan hidup. Aji Saka tersenyum. Tak apa-apa, tetaplah sehat karena perusahaan bergantung padamu. Soal pasangan hidup, Opa yakin kau akan menemukannya di saat yang tepat. Mamamu dan papamu pun santai-santai saja. Toh, mereka sudah kapok menjodoh-jodohkan anak-anaknya. Aji Saka menerawang saat dulu dirinya dan Dan sibuk menjodohkan Sean dan Sharon hanya karena hubungan bisnis. Tapi pada akhirnya pernikahan Sean dan Sharon harus kandas dalam waktu sangat singkat. Ya sudah, Opa pinjam si kembar. Ya. Aji Saka dan Asmiranda mengangkat kedua bayi Isadora dari dalam box. Kedua bayi Isadora tampak semeringah digendong buyut mereka. Tuh, lihat. Mereka anteng kalau sama kita. Coba kalau sama kakek-kakek mereka. Ujung-ujungnya nangis karena yang gendong sering ribut. Ya nak, ya, kita jalan-jalan di taman sama buyut. Yuk.
Aji Saka keluar kamar Isadora bersama Asmiranda. Ayo, let's go. Ajak Dora seraya memakai pelembab bibir. Kamu izin dulu sama suamimu. Pasti diizinin. Apalagi pergi bareng Om Kecik. Kekeh Dora. Ia tetap harus izin. Sanggah Albert. Iya, dong. Nanti di mobil aku telepon Kak Rangga. Oh, nanti kita nengok Elix dan Kak Nawang. Ya, ajak Dora. Albert mengangguk lalu mengekor langkah Dora keluar kamar. Dora dan Albert tidak jeti ke dokter mata. Karena Dora bersikukuh membeli lensa dan bingkai di mall saja. Papaku pemilik mall tapi jujur. Rah, suasana mall sungguh bikin aku sakit perut. Keluh Albert. Haduh, adanya mamaku ini benar-benar cupunya diborong habis. Mall itu salah satu tempat penghilang penat. Loh, dari dulu masih aja Ciper diajak ngemau. Ayo, Dora menggamit lengan Albert. Di stand kacamata besar dan bonafide, Albert sibuk dengan banyak rekomendasi Dora. Beli 3 aja, buat ganti-ganti. Biar tambah keren. Usul Dora. Ini satu aja awet bertahun-tahun. Sahut Albert. Ih, susah banget mau dibikin keren. Ini keren semua. Kalau Om pakai ini cewek-cewek makin kelepak-kelepak. Seriusan. Albert terdiam. Lagi-lagi dia kembali teringat Brianna. Ya, malah bengong. Ujar Dora. Ya sudah beli semua yang menurutmu bagus saja. Albert pening kepalanya dengan ocehan Dora dan pelayan kacamata. Oke, fix 4 model. Ya, Dora tersenyum. Albert tak membantah. Dia yang mengajak Dora. Maka dia manut saja apa yang disarankan Dora. Memang aku tampak keren ya pakai kacamata model ini? Tanya Albert pelan. Keren, dong. Apalagi kalau kita ke salon. Potong rambut bagusan dikit. Terus kita ke toko baju dan toko parfum. Ajak Dora setelah menyelesaikan pembayaran lunas di toko kacamata. Enggak. Aku malas ke salon. Nanti saja dipotong di rumah sama Pak Well. Wellen adalah tukang kebun di rumah Dane. Pak Wellen itu generasi zaman Howard. Yang dipotong rambutnya juga makhluk zaman Howard. Jadinya klop. Deh. Dora menepuk dahi. Ya udah kita beli baju yang modisan sedikit. Kek. Pakai parfum. Kek. Komisaris. Loh. Style itu perlu. Dora berapi-api. Albert tampak rikuh dan tidak nyaman terlalu lama berada di keramaian. Dora gemas. Dia menggandeng Albert masuk butik langganannya bersama Rangga. Sementara di kejauhan, sejak tadi ada seseorang yang membuntuti Isadora dan Albert. Dia adalah Valerie. Sepulang dari kampus, Valerie berjalan-jalan sendirian di mall menghilangkan penat karena dilanda cemburu. Pasalnya Brianna sepertinya merestui andai Daniel dan Elena memiliki hubungan yang lebih serius pada akhirnya. Itu bukannya si Om Black kecupu itu. Gila, ceweknya ternyata cantik banget. Tapi, pasti karena black chartnya. Perempuan mana sih yang nolak kalau cowoknya tajir? Mau jelek mau cupu asal banyak duit pasti cinta. Gumam Valerie seraya diam-diam memotret kebersamaan Dora dan Albert lalu mengirimkannya pada Brianna. Brianna langsung meneleponnya dan terbahak. Itu sih bukan ceweknya. Itu dia cewek yang bikin kakakku betah ngejomblo. Val, gimana? Insecure gak lihat dia? Brianna tertawa geli di seberang telepon. Terus apa hubungannya cewek yang bikin kakakmu gak bisa move on sama si om cupumu itu? Tanya Valerie. Hening sesaat. Iya. Apa? Iya. Setahuku Kak Dora. Iya namanya Isadora. Doi udah married sama Kak Rangga. Kenapa fotonya mesra banget mereka? Ya. Gumam Brianna. Kali ini giliran Brianna yang tertawa. Kamu ngapain penasaran? Cemburu? Idih, cemburu? Sama si Om Cupu. Ngapain? Enggak levelan. Ya, cebik Brianna. Jangan benci. Nanti suka beneran. Loh, cowok-cowok keren kamu tolak tahunya dapet cowok cupu. Gelak Valerie. Ish, dasar. Dia cupu sih tapi belagu. Seorang Brianna dicuekin gitu aja. Penasaran sih aku. Val. Hah? Penasaran gimana maksudnya? Ya penasaran.
Cowok lain gak ada yang gak ngelirik Brianna 2 kali, tapi si Om Cupu itu selalu menghindari kontak mata denganku. Galak pula. Tantangan jadinya. Wow. Oke lah. Kututup teleponnya. Aku coba mau telepon Doi. Kartu namanya masih ada sama aku. Bye. Brianna mengakhiri panggilan secara sepihak. Kebiasaan banget. Tutup telepon gak salam gak apa. Decak Valerie. Kembali pada Dora dan Albert yang sedang memilih-milih parfum. Ponsel Albert berdering. Nomor asing tertera di layar ponsel. Tapi ini sungguh bisa jadi alasan bagi Albert pada Dora untuk keluar dari toko parfum karena aromanya yang membuat Albert mual. Halo. Sapa Albert. Halo, Om Cupu. Aku yang kemarin dipinjami kartu hitammu. Sedang di mana? Dengan siapa? Ngemal kok ngajakin istri orang. Ajak aku aja yang single. Sahut Brianna menahan geli di seberang telepon. Albert mematung. Dia mengenali suara gadis di telinganya. Tanpa menjawab, Albert mematikan telepon. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Mengira ada Brianna sedang memperhatikan dirinya. Apa dia kenal dengan Dora? Desis Albert seraya cepat-cepat masuk kembali ke toko parfum dan menyerat Dora untuk segera pulang. Tapi bukan Dora jika tak berhasil menolak dan berkelit. Tolong aku sekali ini saja. Aku nggak mau ketemu gadis cerewet bernama Brianna di sini. Please. Mohon Albert. Brianna? Siapa Brianna? Tanya Dora. Kamu lupa? Brianna, adiknya Daniel Clinton. Dora mencerna ucapan Albert beberapa saat, tapi lalu kedua matanya membola. Om Alberto sedang naksir Brianna. Ya ampun, sudah sebesar apa dia sekarang? Pasti sebesar lian. Aha, dunia memang hanya selebar daun mangkok-mangkokan ternyata. Iya. Dora gemas melihat Albert gugup di depannya.